Nirkasi. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. 1 Korintus 13 ayat 1 versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebagian besar tindakan yang dilakukan orang adalah tindakan nirkasi? Awalan nir di sini menyatakan tidak atau bukan. Mereka bisa saja mengatakan mereka menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, tapi kenyataannya mereka memperlakukan yang mereka sukai dan cintai itu secara semena-mena. Contoh terdekat adalah orang yang suka memelihara anjing atau kucing, tapi memperlakukan hewan peliharaan mereka dengan kejam. Ada yang abai terhadap peliharaan mereka, ada yang mengikat hewan peliharaan mereka di dalam rumah, lalu pergi keluar kota beberapa hari. Ada yang menyuruh hewan peliharaannya buang air di rumah tetangganya, dan lain-lain. Di lingkungan saya dulu, bahkan ada yang sengaja mengikat anjingnya di palang masuk perumahan. Anjingnya dijemur tengah hari bolong, dibiarkan haus dan kelaparan. Dengan begitu, diharapkan si anjing akan menjadi galak dan siap menyerang maling yang datang. Tentu saja, bagi orang-orang seperti ini, sudah sewajarnya anjing disuruh jadi satpam. Toh, anjing hanya binatang. Dalam bukunya The Ruthless Traveler M. Scott Peck juga mengatakan bahwa terjadi miskonsepsi cinta di pikiran manusia. Jatuh cinta dinilai sebagai trik dari gen kita untuk menipu pikiran, menjebak manusia dalam pernikahan. Dengan demikian maka manusia akan menyambung keturunan. Dengan adanya miskonsepsi ini, maka tak jarang kalau manusia sudah menikah, maka merasa tujuannya tercapai. Istri atau suami sudah menyelesaikan fungsinya, hingga akhirnya mereka pun merasa bosan. Ada yang mencari selingkuhan di luar, ada yang memperlakukan pasangan sebagai samsak tinju, dan lain-lain. Dengan anak apalagi, posisi anak yang lemah membuat orang tua bisa melakukan apapun yang mereka mau. Padahal kita sudah tahu bahwa kasih menurut Tuhan tidak seperti itu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu merhati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari sini kita dapat melihat bahwa kasih di dalam Tuhan sangatlah luas, tidak dangkal seperti sekedar suka atau jatuh cinta karena dorongan menyambung keturunan. Anda mengerti? Ketulusan cinta dan kasih sayang hanya bisa dirasakan dengan hati.